damai sejahtera dari Tuhan yang Maha Tinggi memenuhi hati kita, pikiran kita, untuk baik dan menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita, sehingga tak ada sampai hari ini semua pemurahan dan anugerah Tuhan. Ada sebagai Tuhan berdiri menghadap depan Tuhan, semua yang tak sama.
pada saat hari ini kami sanggup mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami ada di tempat ini, bukan karena kehebatan kami ada, tapi kami sudah dipilih dan ada Roh Tuhan dalam kami yang memampukan kami untuk boleh mengucap syukur, berdiri menghadap tata kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pagi hari ini biarkan kami menyembah, biarkan kami bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan, menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu ya Allah. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa, Engkau yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan percaya dan siap diberkati pada saat pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan saya kita angkat tangan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Jangan sambut kita sebelumnya sekali lagi shalom. Mereka Tuhan yang kencang shalom. Yes. Kau terbesar dan mulia, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kami mau nyatakan bahwa saja Engkau Allah yang dahsyat. Engkau terbesar. Kita
dan dahsyat. Engkau yang ajaib dan Engkau yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan pesan dari Gembala Senior. Kami persilakan multimedia. Jawabannya kerajaan masih mengenai orang-orang muda. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20, Raja Israel di utara yaitu Raja Ahab sedang menghadapi kerajaan yang jauh lebih besar daripada dia, itu kerajaan Asyur dipimpin oleh rajanya langsung Ben-Hadad. Tapi ayat 13, perhatikan kata seorang nabi, kamu lihat orang yang jumlahnya banyak ini, bukan cuma ramai, multitude. Hari ini juga kuberikan kemenangan kepadamu, supaya kau tahu bahwa akulah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Musuh yang paling besar, apapun bentuknya, entah penyakit, soal keuangan, soal keluarga. Tetapi Ahab tanya, dengan bantuan siapa? Melalui siapa? Ya, tidak dikatakan bantuan. Siapa yang akan maju perang? Pakailah orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Orang-orang muda. Lalu siapa yang akan memerintahkan perang? Kamu. Seorang pemimpin harus memberikan arah yang jelas. Tapi ini sesuatu yang very unusual. Kalau latar belakang kita itu cerita tentang orang-orang Spartan, mereka dipersiapkan mulai kecil. Kalau soal nonton film 300, bagaimana Leonidas, yaitu pada waktu kecil pun dilempar di tengah hutan menghadapi serigala binatang buas. Dan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak pernah anggap enteng orang-orang muda. Saya tidak pernah anggap enteng orang muda. Ya saudaraku, dan firman Tuhan berkata cuma ada 230. Itu jumlah kecil sekali. Ya, tentara cuma 7.000, tapi musuhnya puluhan ribu. Mereka menyerang waktu tengah hari, dan kita tahu mereka mengalami kemenangannya kilang gemilang ketika orang-orang muda itu maju menyerang lebih dahulu. Coba perhatikan ini. Kita ingat salah satu warrior kita yang masih muda, David, ketika melihat Goliat, sementara Saul yang mantan diurapi itu dan semua tentaranya yang profesional tetapi tidak diurapi melarikan diri sembunyi, maka David berlari ke arah daripada Goliat. Saudaraku, jangan lupa ini. Apa kelebihan anak-anak muda? Semangat, entusiasme, ya, dan terlalu banyak pertimbangan. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan pasti memakai orang-orang muda. Pencurahan Roh Kudus pertama kepada putra dan putrimu. Terjemahan bahasa Indonesia salah, anak-anak. Your sons and your daughter. Lalu kemudian orang-orang mudamu. Baru ranking ketiga, orang-orang tuamu akan bermimpi. Apa senjata mereka? Profesi. Kalau orang nggak diurapi Roh Kudus, tidak mungkin bernubuat, mendapat penglihatan. Penglihatan apa yang saudara harus lihat? Bukan orang banyak itu musuh yang besar, tetapi kemenangan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus berkata, kita bersyukur pada Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ini sesuatu yang sangat tercatat dalam sejarah ya. 300 orang Sparta menghadapi 1 juta tentara daripada Persia, saudara. Dan mereka itu mencegatnya di sebuah tebing ataupun yaitu belahan batu ataupun gunung batu yang namanya Thermopylae. Thermopylae itu artinya gerbang panas, saudara. Dan saya berdoa supaya semua orang muda yang mendengarkan berita ini dan yang berjiwa muda, semuanya akan berkata, yes Lord. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami mau meminta Engkau anugerah dan dasar dalam hidup kami.
berbahagia di saat pagi menjelang siang indah ini Tuhan. Karena atas kasih anugerah Tuhanlah kami ada di tempat ini. Engkau indahkan kami, Engkau perkenankan kami di tempat ini. Menaikkan syukur mazmur kami Bapa, sebagai rasa cinta kasih kami, sebagai rasa hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah persembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Biar lewat persembahan ini Tuhan, Engkau juga melayakkan kami duduk diam manis di bawah kaki salib-Mu, untuk boleh menerima pengajaran kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, berkati urapi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan seluruh kami sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang akan menerima pengajaran kebenaran firman-Mu, jamah setiap hati kami. Berilah kami hati yang lemah lembut, hati yang siap dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Jamah pikiran kami Tuhan, supaya seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan, hamba percaya. Biarlah Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakan, diagungkanlah Engkau saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang sudah diberikan buat kita, yang diambil dalam Lukas 2 ayat 52. Kita boleh bersama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan lihat bersama-sama. Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh melihat Alkitab atau boleh melihat depan. Di tempat ini ada multimedia. Di sini saya akan bacakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam kebenaran firman ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dikasih tema yaitu develop, atau dengan arti berkembang. Satu hal yang perlu kita pahami, ada maksud apa dalam tema berkembang ini di bulan 6 untuk kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita bisa mendapat intisari daripada tema di bulan 6. Kalau bulan 5 saya percaya semua kita akan dilawat dengan tema, semua kita memperoleh sesuatu yang indah dengan tema di bulan 5. Bahkan di bulan 6 ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan tema yang baru yang diberikan Allah kepada gembala senior kita, dan itulah yang menjadi satu renungan untuk gereja Kebairok seluruh dunia dalam bulan 6 ini, yaitu berbicara tentang berkembang. Ini punya arti dan maksud. Ada satu rencana Allah dalam arti berkembang Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sama seperti tema kita dalam Lukas ini Bapak Ibu, ada poin-poin yang tertentu yang bisa kita perhatikan. Di situ dikatakan tadi adalah, dan Yesus makin bertambah besar. Jika kita ikuti perkembangan ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Di sini dikatakan berkembang itu secara fisik. Coba kita tampilkan Lukas 2 tadi. Ayo multimedia, minta tolong saya. Di sini pertama bertambah besar secara fisik dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Ini berbicara tentang hikmat ini, pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, pengetahuan kita akan Yesus sendiri dalam hidup kita. Mungkin masih ada di luar sana, dia tidak mengerti apa sih fungsi atau gunanya Yesus dalam hidup dia. Dia tidak mengenal secara dalam. Yang dia tahu sama seperti anak sekolah minggu, Yesus, ya Yesus Pak. Bertambah hikmatnya dan besar pengertian kita, pemahaman kita, pengenalan kita akan Yesus Kristus semakin bertambah Bapak Ibu, semakin berkembang Bapak Ibu
Tuhan Yesus. Terus dikatakannya lagi di sini, dan makin dikasihi Allah. Yesus itu Allah sendiri yang diutus supaya sama seperti kita. Dikasihi Allah di sini, di mana dikatakan, di mana Yesus memiliki satu hubungan yang baik kepada Bapa, seperti anak dengan Bapa, seperti anak saya kepada saya. Bagaimana hubungan yang baik ini? Saya percaya ketika hubungan ini baik, maka kasih Bapa itu akan melimpah kepada anak-anaknya. Pintarlah kita sebagai anak mengambil hati Bapa kita. Bapak saya masih hidup umur 72 tahun. Saya selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya, walaupun kadang hati saya dongkol Bapak Ibu. Sama seperti tadi, Pak, kita cepat pulang. Iya anakku. Tapi kerjaannya aja yang tak dibereskannya. Makin tak beres. Pak, sudah jam 7:15. Ayo pulang Pak, bentar nakku, merapikan ini. Bapak Ibu tahu, mungkin itu cara iblis kan, mengambil waktu, mengambil kesempatan. Pak, kutinggalkanlah Bapak. Ya, 3 kalilah kau nakku. Masa Bapak mau naik angkot, mau naik sepeda motor? Singkat ceritanya, dongkolkan kita. Berkali-kali kita katakan, tapi kita sebagai anak harus tetap belajar dan terus belajar untuk bisa mengambil hati Bapa kita. Siapa yang masih punya orang tua di sini, punya bapak? Wah, enggak banyak ya. Bapak saya masih hidup, mama saya masih hidup, walaupun mama saya mama tiri, tapi dua-duanya masih hidup. Saya tetap belajar hormati mereka. Saya tetap belajar membuat hati mereka senang. Ini dikatakan semakin dikasihi Allah, sehingga kasih Allah itu mengalir dalam hidupnya Yesus. Demikian juga kita, hati Bapa itu mengalir bagi anak-anak kita. Terus di situ tadi dikatakan adalah dan makin dikasihi manusia. Ini berbicara bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, masyarakat kita, sanak saudara kita, sesama kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya dikatakan semakin berkembang dan semakin dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Bagaimana kita bersosialisasi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Maaf, saya percaya di sini tidak ada di Tanjung Perawang mungkin banyak orang di sekitar dia tidak suka kepada dia. Tapi orang-orang di sini adalah orang-orang yang disenangi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena kita mau menjadi berkat dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya dalam kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang berkembang ini adalah, jika kita lihat dalam Lukas 2 ayat 52 ini adalah, di sini Tuhan mau mengambil satu intisari buat kita. Kita ingin meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Makanya kita mau berkembang seperti Yesus. Seperti apa Yesus itu ya? Dari sisi mana kita mau teladani? Dari sisi mana kita mau belajar untuk berkembang tentang Yesus? Coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita boleh memahami mengapa kita harus berkembang. Kita buka dulu Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini satu perkataan, satu ungkapan yang diberikan Allah Bapa di surga kepada anaknya Yesus Kristus, dan itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus bagi sidang jemaat GBI Rock yang ada di Gatot Subroto saat ini.
di mana Yesus berkata, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu." Wow. Dalam per 3 bulan, tema kita dapat dari mana Bapak Ibu? 4, 5, 6, tema kita diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo kita tampilkan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah salah satu teladan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita secara khusus buat seluruh sidang jemaat yang ada di Geberok Gatot Subroto ini. Teladan yang seperti apa? Kata kunci pertama tadi adalah dalam perkataan kita. Setelah Yesus berusia 12 tahun, dia ada di bait Allah memberikan satu pengajaran. Bagaimana dia berkata-kata, menghadapi orang Farisi bagaimana dia berkata-kata, menghadapi yang mana bagaimana dia berkata-kata. Kata-katanya penuh hikmat, bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maaf kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana perkataan kita dalam kehidupan keluarga, kepada istri dan anak, kepada lingkungan, kepada di mana kita bekerja. Ini satu pembelajaran. Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Perlu sekali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat penting sekali memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Mulut kita sudah diurapi Tuhan loh, sudah ditaruhkan Tuhan kuasa. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Maaf, jangan karena perkataan tidak bayar pajak kita seenaknya berkata-kata. Akhir-akhir ini beras pun akan kena pajak. Jangan takut Bapak Ibu, semuanya boleh kena pajak karena itu kebenaran firman Tuhan. Hari-hari terakhir bukan semakin baik, tapi orang-orang yang bergantung kepada kebenaran firman dan yang melakukan kebenaran, Tuhan akan bela kehidupannya. Keadaan ini akan semakin rusuh, bukan semakin baik, karena ini adalah penggenapan kebenaran firman. Perhatikan setiap perkataan kita. Maaf, baik bagi suami istri, baik kepada anak-anak. Jangan ada perkataan kita yang menyinggung, yang menyakiti perasaan istri atau suami atau anak-anak kita. Ini satu teladan. Ini yang perlu sekali diintrospeksi dalam hidup kita. Saya juga belajar Bapak Ibu. Kemarin juga saya pernah berkata agak sepertinya sepele kepada istri saya. Istri saya langsung bilang, "Pak, janganlah seperti itu." Saya kata, saya juga minta maaf. Saya bersyukur dalam kekuranganku tolong sentuh saya. Itu perlu Bapak Ibu. Saat kita belajar memegang perkataan kita, percayalah, maka kata-kata kita akan penuh dengan hikmat. Orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita berbicara, mereka akan bisa merasakan ada satu kuasa Roh Kudus bekerja menjamah kehidupan mereka tanpa kita berbuat banyak. Hanya dengan kata-kata Yesus itu. Yang kedua tadi dikatakan di situ berbicara tentang yang perlu kita teladani daripada Yesus. Pertama adalah perkataan kita. Yang kedua di situ adalah, yuk kita kembali dalam 1 Timotius 4 tadi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Bagaimana tingkah laku kita hari demi hari? Apakah selaras sejalan perkataan dengan tingkah laku atau perbuatan kita? Yesus kita boleh perhatikan, karena Dia yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita.
Dia menjadi saksi, bukan bersaksi. Beda Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersaksi dengan menjadi saksi. Alangkah indahnya kita semua jemaat Geberit Gatot Subroto menjadi saksi, menjadi surat yang terbuka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, dan di mana kita beraktivitas. Kalau kita menjadi saksi, berarti kita menggambarkan Yesus itu ada dalam kehidupanku. Yesus itu hidup, berkarya dalam hidupku, dan aku berhidupnya. Sehingga lewat hidup kita, lewat perkataan, lewat tingkah laku atau perbuatan, Yesus dipermuliakan, kuasanya nyata atas hidup kita. Sehingga Yesus semakin besar atas hidup kita, dan biarlah kita semakin kecil di hadapan Kristus. Karena kita mau berkembang, harus siap diproses dan dibentuk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Harus siap, jangan mau yang enaknya aja. Ayub berkata seperti itu saat istrinya, saat anak-anaknya, saat semua datang kepada dia, sampai istrinya berkata, Ayub, cintaku, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Apa kata Ayub? Masakan engkau hanya mau menerima yang enak daripada Tuhan? Masakan hanya berkat saja yang mau kau terima? Yang susah tidak? No. Saya tetap cinta Yesus. Saya akan tetap hidup dia. Sekalipun seperti ini. Temannya meninggalkan, sahabatnya meninggalkan, semuanya. Istrinya sendiri pun meninggalkan dia kan? Hanya satu yang tidak meninggalkan dia. Hanya ada Yesus yang selalu menemani dia. Tapi saat dia menyadari semuanya, maka diberikan dengan luar biasa. Terus berikutnya tadi dikatakan adalah yaitu dalam kasih. Bagaimana kasih kita antara suami istri dan kepada anak-anak kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih semakin dingin. Pasti kasih semakin dingin. Kenapa? Pertemuan-pertemuan banyak dibatasi. Jika banyak pertemuan, banyak perjumpaan, saya percaya silaturahmi itu akan menjalin hubungan kasih yang baik. Tapi ketika silaturahmi ini mulai dibatasi, pertemuan mulai dibatasi, maaf, berapa bulan kita dulu mengalami ibadah secara online? Ada 3 bulan kan? Atau kurang lebih 4 bulan. Saya percaya selama 4 bulan itu mungkin saya gak jumpa dengan Pak Daniel Chan. Beda kita bertatap muka bersapaan dengan dia dengan mungkin video call. Saya yakin itu pasti ada beda rasanya. Lebih puas perasaan saya saat saya jumpa dengan Bapak ini. Saya sapa dia, menanyakan mengurangi dia anak-anak Tuhan. Jangan itu menjadi batasan kasihnya. Nyatakanlah kasihmu seperti Yesus juga menyatakan bagaimana dia punya hubungan yang baik kepada Bapa. Sekalipun ibadah kemarin itu dilarang, percaya di rumah pun kita boleh membangun hubungan yang baik dengan Kristus. Tetap nyalakan, tetap nyatakan kasihmu kepada Yesus, karena Yesus sudah jauh lebih dulu menyatakan kasihnya buat kita sampai dia memberikan hidupnya untuk kita, Bapak Ibu. Hidupnya untuk kita, bukan untuk individu, bukan hanya untuk orang Kristen, tidak, untuk semua umat manusia yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kristen belum tentu menerima Tuhan sebagai Juru Selamat hidupnya. Saya pernah punya teman, saya bertanya dan bercerita. Singkat cerita berbicaralah tentang kebenaran ini. Saya katakan, Amang sudah usia berapa? Sekian. Amang sudah bolehlah berbalik. Tinggalkanlah segala hal yang tidak baik ini. Datanglah kepada Tuhan. Kita tak tahu kapan Tuhan mau jemput kita. Jika Tuhan panggil kita, kita sudah terima Dia, percayalah.
aman ada bersama dengan Bapa di surga. Benarnya ada itu, adanya surga itu satu pertanyaan yang konyol Bapak. Orang Kristen bukan tidak ada. Tapi ketika kita menyatakan kasih Bapa ini, percayalah kasih Allah. Yesus itu adalah kasih. Dia menjadi teladan. Terus dikatakan tadi yang menjadi teladan adalah dalam kesetiaanmu. Bagaimana kesetiaan kita dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Pekerjaan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Dari hal yang kecil engkau akan dipercayakan. Jika engkau bisa dipercayakan dari hal yang kecil, maka perkara yang besar Tuhan akan percayakan kepada kita. Pengalaman saya nggak pernah bosan saya ceritakan Bapak Ibu. Jujur saya nggak pernah bosan. Karena itulah saya bersyukur Tuhan tangkap. Dari hal yang kecil saya belajar mencukupkan. Dari hal yang kecil saya belajar setia. Dari hal yang kecil saya belajar bertanggung jawab. Sehingga indah pada waktunya Tuhan menyatakan kuasanya. Jujur Bapak Ibu, dari gaji 10.000 saya belajar setia. Tahun 97 dengan bos saya. Bos saya orang Muslim Bapak Ibu. Sukunya Batak, marga Batubara, tapi agamanya Muslim. Kerinduan saya, Tuhan tangkap dia, selamatkan dia. Sekalipun orang ini, bos saya ini, maaf, sekalipun bos saya ini, di situ bunyi, dia langsung tinggalkan. So, mereka lebih taat sekali. Maaf, kita kadang sudah mulai ibadah masih ada di luar, maaf ya di luar, masih mau berkumpul. Kalau bos saya ini, situ bunyi, tinggalkan. Saya mau sholat. Terus saya ada terbentuk masalah dia ketaatan. Jujur, saya sering menangis, selamatkan dia Tuhan. Dari sisi waktu dia, dari kesetiaan ketaatan dia, jika engkau tangkap dia, saya percaya banyak jiwa dimenangkan lewat dia saja. Ini satu pengalaman yang saya alami. Saya tetap belajar setia. Kami mengalami kehancuran. Prinsip saya hanya satu. Saya tidak mau saat enak saja, tapi saat sakit pun saya mau sakit bersama dengan engkau. Kami mengalami kehancuran dalam dagang Bapak Ibu. Karena kami tertipu. Kami ditipu rekan kerja kami. Memasukkan ikan ke aquapark untuk karyawan di sana. Pemasukan yang banyak. Ternyata perjanjian sekali seminggu buka. Ternyata sampai 2 bulan, 3 bulan mandat habis dari situ. Yang tadi koalisi kita di sana melarikan diri. Kami sampai keluar lapak. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan. Saya berdiskusi dengan bos, mobil yang ada, jual mobilku itu Bang, supaya ada modal kita kembali. Ada 1,5 tahun kami mengalami kehancuran. Tidak punya apa-apa. Tetangga kiri kanan, menyepelekan, jika tidak ada saya jual. Jujur. Tapi Tuhan kirimkan ada orang tetangga, ini ada sedikit baik. Ada anak bulan Bapak Ibu. Sampai hari ini, saya tetap masih bekerja dengan beliau. Saya masih tetap bekerja. Sampai hari ini, sekarang anaknya ada bersama dengan saya. Saya yang pimpin anaknya. Kalau secara orang akhlak lebih berhak anaknya daripada saya, karena itu adalah milik orang tuanya. Tapi apa katanya? Itu di bawah naunganmu. Didiklah adikku itu. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika kita tahu. Belajar setia dari perkara yang kecil, maka perkara yang besar Tuhan akan berikan atas hidup kita. Sehingga kita boleh melihat Yesus berkarya, Yesus bekerja, Yesus benar-benar hidup di dalam kehidupanku. Bukan kata orang, hanya berkata seperti itu. Hari ini aku melihat, hari ini aku mengalami Yesus itu benar-benar berkuasa. Itu poin yang berikutnya tadi dikatakan di situ. Menjadi teladan dalam kesucian. Jaga hati kita.
sekaligus dengan pikiran kita. Kita tidak mencuri hati dan pikiran kita yang jahat. Tapi ketika kita menjaga kekudusan ini, maka hadirat Allah akan tetap ada. Kalau hati kita ini tidak kudus, bagaimana mungkin Roh Allah tinggal bersama dengan kita? Tapi kalau hati kita kudus, percayalah, Tuhan ada, kemuliaannya, karismanya, damai sejahteranya akan ada. Kemana kita melangkah, kita luput. Orang melihat kita, anak itu tetap aja damai sejahtera, anak itu tetap aja tersenyum walaupun ada masalahnya. Karena apa? Ada Yesus. Jaga, maka kita berkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar dalam Alkitab dari orang yang mau berkembang dan jadi berikut. Kita ambil contoh Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus menjadi Paulus adalah namanya Saulus. Dia adalah orang yang diberikan satu otoritas. Dia diberikan satu kuasa untuk menangkap, menghukum, bahkan menganiaya atau membunuh orang-orang yang menyampaikan kabar tentang Yesus. Tapi boleh kita lihat, ketika dia berjalan menuju Damsyik, di tengah perjalanan Yesus menangkap dia. Yesus menyapa dia, Saulus, Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Apa yang terjadi? Dengan kebesaran Tuhan, saat itu Saulus mengalami satu kebutaan. Kenapa saat itu langsung bisa lembut hati daripada Saulus saat ditegur Yesus? Bukankah dia seorang yang diberikan otoritas, bisa menangkap, membunuh, membinasakan? Tapi lihat, ada satu pekerjaan terurus, ada satu pekerjaan keajaiban Yesus pada saat itu. Saat Yesus menyampaikan sesuatu, firman-Nya hari ini juga. Saat Yesus menyampaikan hal ini di tengah-tengah ini, maka biarlah firman ini bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Lihat, ketika hal itu diterima, dia diperintahkan pergi ke satu tempat, berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Di situ dilakukan Tuhan satu pekerjaan yang luar biasa. Matanya disebut kembali. Kita akan lihat dulu apa yang dikerjakan Paulus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Coba kita lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Lihat, ketika Paulus ditangkap, Paulus memiliki satu respon dan ada satu tindakan. Lihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Paulus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang di luar pikiran dia. Jangan pernah pakai pikiran kita saat kita melayani atau ikut Tuhan. Kalau pakai pikiran kita, hancur. Tapi kalau kita pakai pikiran Tuhan, akan berkelimpahan. Mana mungkin 1 tambah 1 menjadi 1. 1 tambah 1 akan tetap menjadi sama dengan 2. Itu kalau ilmu matematika. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan 1 tambah 1 harus tetap 1. Kenapa? Itulah menyatakan gambaran dari keluarga tadi yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Antara ini dengan ini tetap harus satu tubuh, satu jiwa, satu pikiran, satu roh untuk boleh menyenangkan. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu ditangkap Tuhan. Kalau Tuhan tidak tangkap saya, jujur, saya banyak menikmati berkat Tuhan ketika ditangkap. Sebelum saya ditangkap Tuhan, saya mengatakan saya sangat rempeng kali dulu. Kalau Bapak Ibu lihat foto saya, Bapak Ibu gak ada yang percaya. Tapi ketika Tuhan tangkap saya banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Secara fisik saya alami,
Secara spiritual saya alami. Jujur, saya nggak pernah terpikir hal yang demikian. Saya nggak pernah ada di benak pikiran saya hal yang demikian. Jujur, pertama kali kami bergabung di GPI Rock saat di Medan Mall, saya hanya belajar taat, sama-sama menerima tamu dengan Pak Willy dan Pak Sia Bukan. Kami bersama-sama di lantai itu. Saya nggak pernah terpikir untuk berdiri di tempat ini, Tuhan pakai menyampaikan kebenaran dengan Tuhan. Jujur sekali Bapak Ibu. Satu hal saya responi, saya hanya merenungkan, baik kali kau Tuhan, bagaimana caranya aku mengungkapkan rasa syukur, rasa hormatku kepadamu atas segala kebaikan yang sudah kau nyatakan atas hidupku. Ya, Rasul Paulus. Lihatlah Rasul Paulus ini, dia benar-benar ketika ditangkap, dia meresponi, dia langsung menjadikan Yesus menjadi teladan di dalam hidup dia. Perkataannya terubah kan? Yang dulunya dia perkataannya sangat bengis kan? Jangan sempat ada orang menyampaikan kebenaran firman, langsung mungkin kata-kata dia kasar, dia kejar, dia tangkap, dia bunuh. Tapi ketika ditangkap, perkataannya berubah. Apalagi tingkah lakunya berubah, sikapnya juga berubah Bapak Ibu, kasihnya pun berubah Bapak Ibu. Kalau dia yang diberikan otoritas mendengar kebenaran firman Tuhan orang sampaikan, dia tangkap, itu ada kasih kan? Itu ada kasih. Maaf kalau Bapak Ibu, kalau kita masih benci lihat tetangga kita hartanya bertambah, kita iri, itu bukan kasih. Tapi kita harus bersyukur. Aku bersyukur Bapak bisa buat sesuatu. Berkat Tuhan berarti melimpah pada seluruh Bapak. Hanya Tuhan, biarlah berkat yang ada bagi dia suatu saat, berilah aku juga. Jangan kita iri. Iri yang positif itu baik, itu membangun. Kalau dia boleh, apa rahasianya? Ya, semangat kita kerja. Tangan yang rajin kebenaran firman Tuhan dalam Amsal, bukan tangan yang malas. Tangan yang rajin akan diberkati Tuhan. Ya, Rasul Paulus. Semuanya berubah secara total dan perhatikan. Pikirannya berubah, semuanya berubah. Lihat, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak tantangan. Saat dia ke satu negara, pindah ke negara, pindah ke provinsi, pindah ke mana, di sana pun dia terancam Bapak Ibu. Di sana jiwanya terancam, pindah ke sana nyawanya terancam, di sana pun dia nyawanya terancam. Tapi lihat, dia tidak pernah berhenti menyampaikan kabar keselamatan. Kata-kata Rasul Paulus sungguh indah, sangat indah, sangat membangun Bapak Ibu. Sampai dia katakan, ku anggap sampah semuanya itu. Wow. Rasa penyesalan dia itu ada. Kok lama kali kau tangkap saya Tuhan? Kok lama kali saya kenal Yesus? Kok lama kali saya baru menyampaikan kabar baik ini? Ada rasa satu penyesalan dalam hidup dia. Kita juga harus ada rasa penyesalan dalam hidup kita kalau kita tidak dapat ibadah. Misalnya tidak ibadah hari ini, jangan tinggalkan ibadah. Ibadah itu mengandung janji. Hari ini, hari esok, bukan hari yang akan datang. Jangan pernah. Tetap setia dalam ibadah. Kuanggap satu keuntungan. Kematian itu satu keuntungan, kata Rasul Paulus. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia tahu ketika aku mati, aku berjumpa dengan Bapa. Aku ada bersama Yesus di sebelah kanan Bapa di surga. Kata-katanya wow, tingkah lakunya, karakternya, semuanya. Bahkan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama sekali dia sampaikan di Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang keluarga. Bagaimana keluarga kita? Selamatkan dulu keluarga kita Bapak Ibu. Kita sebagai imam, ibu, anak-anak, mari bergandengan tangan datang kepada Tuhan. Memiliki komitmen seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah
kepada Yesus. Bawa semuanya. Apa yang ada pada kita, pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan melihat pengorbanan, kesetiaan dan hati kita. Tuhan kembalikan berlipat berkata. Tuhan kita besar, Tuhan kita kaya, sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jangan takut. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Yakin dengan kita. Kalau tadi kita menanti Yerusalem kita, mari selamatkan Yerusalem kita. Bahkan Rasul Paulus lihat orang-orang yang berpengaruh sekalipun melihat karakter hidup dia, melihat perubahan dalam hidupnya, wow, menjadi orang percaya di dalam Yesus. Bukan gampang dia menyampaikan kabar keselamatan bagi orang imam-imam di situ, orang Farisi, orang ahli Taurat itu, Bapak Ibu. Bukan gampang itu. Kita aja menyampaikan kabar baik buat saudara sering tertolak. Pernah kan alami? Sering tertolak. Masih jiwa-jiwa doh. Terus apa yang sudah kau dapat dari ibadah itu? Udahlah, jarang priuk yang dapat nasi yang ada dari gereja. Itu sering kita diperhadapkan. Itu adalah satu proses untuk kita berkembang di dalam Yesus. Jangan itu membuat kita patah semangat, tapi itu menjadi satu batu loncatan atas hidup kita. Rasul Paulus kalau mengeluh bahwa banyak gesekan, banyak orang yang membunuhnya, banyak hal, tapi dia tetap semangat sampai dia berkata, justru di dalam kelemahan pula aku melihat kuasa Tuhan nyata. Kenapa perkataan itu keluar dari hati Rasul Paulus? Ada satu permohonan Rasul Paulus kepada Yesus yang tidak diingkari. Sampai dia menutup mata, dia tetap ada borok. Ada satu hal dalam hidupnya. Tapi itu bukan membuat dia lemah. Justru di situ dia melihat kuasa kebesaran Yesus. Sama seperti saya, Bapak Ibu. Saya kadang pun mental saya sangat lemah kali, Pak. Tidak mampu saya kadang di sini berdiri. Apa kelemahan itu? Yang berkata-kata sebab saya masih lemah, Bapak Ibu. Jujur, mungkin 5 tahun yang akan datang, seorang pembicara kalau tidak S3 bisa gawat, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kita sudah tamat S berapa? Ada yang dokter mungkin, ada yang master hukum dan lain-lain. Saya hanya SMA, Bapak Ibu. Tapi biarlah itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul kan? Pengetahuan mereka jelas beda dengan saya nanti 5 tahun yang akan datang. Ya jujur aja. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Untuk 5 tahun yang akan datang. Tapi bukan karena kepintaran. Tuhan memakai seseorang itu karena hati. Rasul Paulus buka hati. Ada respon, ada tindakan. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Wow. Terus di sini saya katakan, apa tindakan kita supaya perkembangan itu terjadi atas setiap kehidupan kita? Harus ada satu tindakan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Berarti ada pertobatan yang main-main ya, Bapak Ibu ya. Tidak sungguh-sungguh dia. Hari ini dia tobat, besok dia kumat. Pertobatan yang tomat kata orang. Pertobatan yang sungguh-sungguh seperti ini. Kita ambil contoh tadi seperti Rasul Paulus. Ketika ditangkap Tuhan, ketika dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan dia, langsung berubah 180 derajat kepada dia tinggalkan kebiasaan yang lama. Jadi orang yang bertobat sungguh-sungguh ini tidak ada lagi kebencian dalam hatinya, tidak ada lagi ketengkolan dalam hatinya, tidak ada lagi iri hati dalam hatinya. Semuanya hatinya, hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Sehingga dia siap menerima. Saat siap memperlakukan dia dengan tidak enak, dia hanya bersyukur.
Saat saya memperlakukan dia dengan tidak adil, dia hanya bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, kalau hari ini Engkau proses aku lewat si A. Aku berterima kasih Tuhan, kalau hari ini Kau bentuk aku lewat pekerjaanku, lewat bosku. Wow, baik Kau Tuhan. Sanggup kita Bapak Ibu harus sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang mengatakan. Pertobatan yang sesungguhnya salah satu tolak ukur dalam hidup kita untuk kita boleh berkembang di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, adanya tindakan atau respon yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang hanya berkata maaf tanpa tidak ada tindakannya, tidak ada responnya, tidak ada perbuatannya, hanya yes, oke. Kita lihat iman tanpa perbuatan apa Bapak Ibu? Sia-sia. Ketika kita respon firman, ketika kita mau bertindak, nyatakan, buktikan kita punya iman untuk melakukannya. Itu harus. Saya pernah uji itu kepada Yesus beberapa tahun yang lalu tentang anak saya yang nomor 2. Dari umur sekian bulan sampai sekian usianya, terus sakit. Bapak Ibu tahu, saya dengan istri pernah menyerah. Jika Tuhan izinkan ingin anak-anak bersama dengan kami untuk kami besarkan, untuk kami didik, maka sembuhkan dia. Jika tidak Tuhan, ambillah nyawa anak kami ini. Kami sudah ikhlas. KKR kami bawa. Mungkin Bapak Ibu sebagian kenal Bapak Alex Saputra. Beliau sudah meninggal. Itu satu angkatan Bapak rohani daripada Gembala Sumber kita. Kami pernah gabung di gereja petani sebelum ke Gederok. Ada KKR dulu. Beliau sudah tumpang tangan buat anak saya ini. Tapi waktu Tuhan dulu. KKR di mana-mana. Cek Marpang juga pernah ke Pakam, lapangan bola yang ada di Pakam dari Serdang. Seorang hamba Tuhan dari Kanada tumpang tangan juga. Tuhan belum menjawab. Bukan Tuhan tidak berkuasa, Tuhan belum mengindahkan. Hati kami masih tetap diproses. Kami hanya serahkan kembali. Ini daripada Tuhan. Jika Tuhan mau, puji Tuhan. Hari ini dia ada di gereja kebilokan yang bernama Minecraft, walaupun dia sedang belajar. Sesuatu yang dikerjakan indah pada waktunya. Jangan pernah kita paksakan kehendak kita kepada Yesus, tapi biarlah waktunya Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Iman kita harus ada. Kita bekerja, kita berusaha, kita melangkah, ada iman. Wow, COVID akhir-akhir ini sangat merajalela. Patuhi saja protokol kesehatan dengan iman kita pun ada. Jangan pula mengatakan pertentangan sudah tahu di sana itu ada, kita pergi ke sana. Ini dia doa corona. Jangan Bapak Ibu, kita juga berdoa. Poin yang berikutnya, adanya hubungan yang baik antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Hampir sama dengan tema kita Lukas 2 ayat 52 tadi. Kata berkembang tadi. Hubungan yang baik. Bagaimana hubungan kita kepada Kristus? Maaf, apakah hanya sekali seminggu yang kita lakukan seperti ini? Apakah kita punya hubungan di rumah? Contoh, komsel masih diliburkan, tapi kita membuat komsel keluarga. Mungkin di sini ada yang membuat komsel keluarga. Kami masih tetap membuat komsel keluarga Bapak Ibu. Saya dengan istri anak-anak, saya latih anak-anak saya membaca firman. Baca aku, kalau bisa diterangkan, dan tidak jangan. Itu perlu membangun supaya terjadi perkembangan. Itu perlu.
Saya latih anak-anak saya. Kami buat persembahan, buat. Karena setiap ada ibadah persembahan itu perlu supaya ada persediaan di rumah perbendaharaan ini. Bawa ke rumah Tuhan, serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap bangun hubungan yang baik, bukan hanya sekali dalam seminggu. Kalau komsel belum ada, bentuk komsel keluarga. Mesbah keluarga juga perlu. Lewat inilah kita kuat Bapak Ibu. Lewat inilah kita mampu. Lewat inilah kita melihat ada enggak perkembangan tadi. Mana perkembangannya? Hasil perkembangan itu berbicara tentang buah. Mana buahnya? Di tengah-tengah keluarga mana buahnya? Di tengah-tengah lingkungan mana buahnya? Di tengah-tengah saudara mana buahnya? Tuhan hanya tahu suatu saat buah yang kamu hasilkan mana anakku. Buah yang Tuhan minta. Saya naikkan sedikit ke tentang berbicara tentang iman tadi. Abraham, bapak orang percaya. Nama ini dijuluki atau diberikan kepada dia. Kita orang menyatakan satu penghargaan. Tahu Bapak Ibu, hal ini bisa terwujud bagi Abraham. Abraham menanti janji Allah 25 tahun cukup lama. Saat Abraham menerima janji itu, apa kata Allah kepada Abraham? Hai Abraham, aku butuh engkau mempersembahkan sesuatu. Mari bawalah anakmu Ishak itu ke gunung Moriah. Lihat bagaimana ketaatan dia. Jujur Bapak Ibu, mungkin kalau saya anak tunggal saya ada dibuat seperti itu, saya berontak Tuhan. Sudah lama saya nanti ini masa Tuhan langsung mengambil. Tapi lihat dia punya iman. Imannya dia ikut serta dibawa, diikat tangan Ishak. Saat mau diambil pelangi mau menikah, suara domba atau kambing ada di belakang, itu diambil. Mungkin hari ini persoalan seperti ini tidak ada cara. Percayalah dengan iman. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup Bapak Ibu. Perhatikan hubungan kita. Daniel memiliki hubungan yang luar biasa kepada Yesus. 1 hari 3 kali. Daud memiliki hubungan yang baik. Makanya Daud keluar sebagai pemasmur bagi Yesus. Biarlah seluruh GPI yang ada di Gatot Subroto menjadi pemasmur untuk kemuliaan nama Tuhan yang zaman ini. Menjadi pemasmur kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi pemasmur. Dan kita menjadi pemasmur yang zaman ini. Supaya kita tetap boleh melihat. Dan hanya menonton saja. Kita tetap terlindung Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang terakhir di sini dikatakan, supaya perkembangan ini bisa terjadi dalam hidup kita dan kita benar-benar menghasilkan buah seperti yang diminta oleh Yesus Kristus, yaitu tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita seperti pokok angin yang benar. Itu dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat 8. Tidak usah kita buka, boleh Bapak Ibu buka aja di rumah Bapak Ibu baca. Kalau tidak kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, niscaya kita berbuat sesuatu bisa Bapak Ibu. Tapi karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhanlah saya ada di tempat ini. Bapak Ibu ada di tempat ini. Kita bersama-sama beribadah di tempat ini menyenangkan Yesus. Semuanya karena Yesus. Karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupanmu mendatangkan kebaikan. Ini dia Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana air lahir ini Bapak Ibu yang tahu. Saya juga bagaimana saya dengan Tuhan yang tahu. Dengan Tuhan itu masih tetap ada tinggal dalam hidup saya. Dan saya tetap tinggal bersama dengan Yesus ketika ini keluar Bapak Ibu. Dengan pekerjaan Tuhan menggunakan pekerjaan. Apa yang tidak pernah kau lihat Tuhan katakan. Apa yang tidak pernah kau dengar. Wow, percayalah Bapak Ibu.
Tuhan yang sampaikan kabar-kabar yang indah untuk anak-anak Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan inti dari perkembangan ini adalah tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus. Dan biarlah lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dan yang kami agungkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, segala puji syukur hormat kami naikkan di hadapanmu pada saat siang yang indah ini. Jikalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu adalah manusia terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah tidak pernah terbatas. Maka hamba minta di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan pemahaman, pengertian bagi seluruh kami Bapa, supaya kami tetap mengerti rencana dan rancangan Allah atas setiap kehidupan kami. Tuhan, untuk tema kami di bulan alam ini berkembang Tuhan Yesus, sudah banyak poin yang sudah kami pelajari Tuhan. Biarlah poin-poin ini Tuhan tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Engkau mengajari kami dalam perkataan kami Tuhan, dalam tingkah laku kami Tuhan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian Tuhan. Dan kami mau Tuhan memiliki satu respon tindakan yang baik, dan kami mau Tuhan memiliki persekutuan yang baik dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami manusia lemah Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan, keteguhan bagi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Gebi Irok yang ada di Dakar Suproto. Berkatilah keluarga lepas keluarga, menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang cinta Tuhan, sehingga keluarga lepas keluarga menjadi keluarga yang harmonis di dalam Yesus. Suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami, dan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Dan biarlah di masa muda anak-anak kami, mereka mau mempersembahkan hidup mereka untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini, yaitu pendeta Darmo Putra tidak bersama dengan kami. Dimanapun hamba-Mu saat ini melayani, kuasa pengurapan daripada Yesus Kristus turun melingkupi hamba-Mu ini, sertai dalam pelayanannya, sertai dalam perjalanannya, sehingga Tuhan boleh hantarkan pulangnya tanpa kekurangan sesuatu apapun, berkumpul dengan keluarga, boleh berkumpul kembali dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, seluruh pelayan di tempat ini hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka Tuhan bersatu hati Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, datang untuk menyenangkan hati-Mu saja. Apa yang mereka persembahkan Tuhan, semuanya daripada Tuhan dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Karunia-karunia, talenta-talenta yang sudah Kau berikan Tuhan, itu biarlah dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh tim profeti yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini, biarlah kuasa pengurapan-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas hidup mereka. Hamba-Mu juga Tuhan memohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu untuk tidak mencuri kemuliaan itu, tapi biarlah kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus saja, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan, dan Engkau nyata atas hidup hamba-Mu. Dan biarlah hamba-Mu semakin kecil dan kecil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rizal Tambur. Terima kasih banyak Pak buat kebenaran firman yang sudah disampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan warta sepekan, kami mau bertanya dari tempat ini, adakah dari jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yang sedang bergabung beribadah bersama dengan kita di tempat ini? Kalau ada, buat kita bangkit berdiri, kita mau sambut teman-teman dari kita. Boleh bangkit berdiri. Ada satu, sepertinya di belakang masih ada. Ada ya? Ada satu, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan
mendengarkan warta sepekan, kami persilakan multimedia. Saat ku berjalan, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua dan saya percaya kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Berikut warta sepekan. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di minggu selanjutnya. Terima kasih. Ibadah raya kita berjalan seperti biasanya setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan untuk sementara, ibadah Roki masih diliburkan. Doa pengerja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan diharapkan seluruh pengerja dapat menghadiri. Kami himbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk mengikuti kegiatan Komsel. Untuk waktu dan tempat dapat dilihat di dalam lembaran warta. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang mendukung dana pembangunan yang terkumpul hingga saat ini. Setiap kegiatan yang dilakukan di GBI Ro Ministry Medan wajib mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil untuk segala sesuatu dengan rencana Allah. Sekian warta sepekan minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah sampai tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, yang akan mengembalikan setiap perpuluhan kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu itu senantiasa melimpah dalam hidup kami, sehingga pada saat hari ini kami juga memberikan ucapan syukur kami, persembahan kami, dan kami percaya apapun yang kami berikan dengan tulus dan sukacita, itu Tuhan berkenan dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa persembahan kami kembalikan perpuluhan kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Aku diberkati melimpah-limpah. Terima
Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita siang hari bahkan sampai selamanya. Kita diberkati bersama-sama, kita katakan amin.